Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Teman-temanku serta adik-adik dimanapun berada yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam satu hadis yang sahih, yang musalsal ila Rasulillah, Nabi Muhammad bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, U'titu khamsan lam yuqtahunna nabiyyun qabli. Nabi bersabda, aku telah diberi 5 perkara yang tidak pernah diberikan nabi-nabi sebelum aku. Ketika Nabi mendapatkan 5 perkara hadiah ini, Nabi begitu bahagia. Di antara 2 hadiah itu adalah, 1, Nabi diberi hadiah suratul Fatihah. Manakala Allah menurunkan surat Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad, itu yang namanya Raja Iblis, Raja Setan, sakit sesakit-sakitnya. Sampai ditengoklah oleh pasukannya. Bos, kenapa engkau sakit seperti ini? Kami tidak pernah melihat engkau sakit seperti ini. Raja Iblis menjawab, wahai pasukanku, seharusnya kalian tidak perlu menengok saya. Karena aku bukan sakit biasa. Melainkan Allah telah menurunkan Al-Fatihah kepada Muhammad. Dan siapa yang membacanya, dia telah menjadikan tameng baginya dari siksa api neraka. Jadi jika kita membaca suratul Fatihah dengan penuh penghayatan, dengan dijiwai, akan menjadikan setan sakit sesakit-sakitnya. Kemudian para pasukan setan berdiskusi lagi. Terus apa yang harus kita lakukan, bos? Buat manusia supaya lalai membaca surat Al-Fatihah. Buat manusia supaya tidak sholat 5 waktu. Buat manusia habis sholat tidak mau berzikir membaca surat Al-Fatihah. Berapa kali kita membaca surat Al-Fatihah dalam sehari semalam? Tentu dalam sholat 5 waktu ada 17 rakaat. Kita sudah membaca Al-Fatihah 17 kali. Belum lagi kalau kita membaca untuk orang tua kita atau saudara kita yang sudah wafat. Belum lagi mengirimkan anak-anak kita yang mungkin jauh dari rumah. Itu telah menjadikan setan sakit sesakit-sakitnya. Walaupun surat Al-Fatihah berupa kalimat, tapi kalimat menjadikan kita mendapatkan support yang luar biasa. Kata-kata dari istri saja misalnya bisa menjadikan motivasi buat seseorang. Misalnya seorang istri mengiringi suaminya pergi kerja. Ya, hati-hati di jalan, semoga engkau sehat dan selalu sukses. Itu membuat seorang suami semangat bekerja. Atau apalagi kata-kata dari seorang ibu misalnya. Doa dari ibu, itu memberikan efek yang luar biasa. Apalagi ini Al-Quran, surat Al-Fatihah. Kata-kata atau kalimat yang dibenarkan oleh Allah. Kata-kata yang dibenarkan oleh Nabi, kata-kata yang dibenarkan oleh langit dan bumi, dibenarkan oleh para malaikat, itu pasti akan memberikan efek yang luar biasa buat kita. Kemudian teman-temanku dan adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang kedua adalah Allah memberikan akhir dari surat Al-Baqarah. Yaitu antara Allah dan Nabi Muhammad telah melakukan kontrak atau perjanjian. Di mana Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan engkau hukum kami
jika kami salah atau lupa. Wa qala Allah, dan Allah menjawab, ya Muhammad, na'am. Oke ya Muhammad. Artinya Allah sudah memberikan peluang besar ampunannya kepada umatnya Nabi Muhammad ketika mereka bersalah atau berdosa. Beda dengan umat-umat sebelumnya. Umatnya Nabi Nuh durhaka kepada Nabi Nuh, langsung diazab dengan banjir yang besar. Umatnya Nabi Lut diazab dengan oleh Allah karena dosa-dosanya. Beda dengan umatnya Nabi, ketika salah Allah tunggu taubatnya, ketika berdosa Allah tunggu kehadirannya. Kemudian Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikul kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang tidak bisa kami sanggup bawa. Terus waqalallahu, dan Allah menjawab, ya Muhammad, oke. Terus yang terakhir, wala rabbana la tuhamilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami dengan beban yang berat. Terus waqalallahu, dan Allah menjawab, oke ya Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa bersyukurnya kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Betapa bahagianya karena mendapatkan jaminan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Yunus Allah bersabda, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah hai Muhammad, karena dua hal, yaitu fadail dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah. Teman-temanku dan adik-adikku dimanapun berada, maka bersyukurlah di bulan Ramadan ini kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala umatnya Nabi Muhammad yang senantiasa tawakal, berpasrah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kultum yang singkat ini memberikan kita senantiasa bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.